Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada beberapa topik ya. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kalau kita mengupdate data kembali ini, maka tabel buku di buku ini ada stok, ada tersedia. Jadi tabelnya stoknya 17. Kalau ada orang meminjam, otomatis harusnya tersedianya itu berubah. Kalau awalnya 11, tersedianya harusnya menjadi 10 karena satu sudah dipinjam. Seperti itu. Nah, untuk agar kita bisa seperti itu, kita harus paham betul bagaimana relasi dari tabel ini. Kita buka SQL Log itu untuk mempermudah ya. Tool ini sama dengan PHP-MyAdmin, hanya saja dia bukan bersifat PHP, tidak menggunakan bahasa PHP, jadi dibuat dengan bukan bahasa yang precompile ya, tapi sudah tercompile sehingga bisa lebih cepat. Jadi kita lihat, kita klik tenda, kolom-kolomnya langsung muncul seperti ini. Ataupun data juga bisa lebih cepat. Kalau kita bandingkan dengan PHP-MyAdmin, saya klik buku, masih loading, muncul. Klik denda, masih loading, baru muncul. Tapi kalau di sini, klik buku, sudah muncul. Klik denda, langsung. Jadi, cara ini lebih cepat ya. Oke, kita lihat sekarang relasinya. Tabel transaksi, di sini ada buku, pinjam, kembali, member, admin, dan denda. Nah, kalau kita perhatikan, tabel buku ini ada kolom nama buku, stok, dan tersedia. Kita akan mengupdate tabel buku. Maka kita tinggal mengambil query update ya. Kita klik kanan tabel ini, kita paste SQL, kita pilih update. Update tabel buku set tersedia sama dengan tersedia. Nah, ini yang kita akan set. Tersedianya kita harus mengetahui kita harus tahu berapakah ID datanya yang dimunculkan di sini. ID bukunya yang mana? Di sini di tabel transaksi, di sini ada kolom buku. Buku ini adalah ID bukunya. Kita harus cari yang ID buku sejenis, misalkan ini 2 ya. Kita setting 2 dulu. Ini untuk agar kita paham bagaimana cara kerjanya. Update purpose titik buku set tersedia sama dengan tersedia, where ID sama dengan 2. Tersedianya menjadi akan kita cari dengan sebuah query juga. Untuk itu, query yang di subquerykan ini harus kita uji dulu. Dia harus bisa berjalan terlebih dahulu. Oke, kita akan mencari berapa buku yang terpinjam dengan ID 2. Maka kita select count bintang from transaksi where ID sama dengan 2. Kita hitung dulu apakah benar seperti ini query-nya. 1, where ID sama dengan 2. Oh, maaf, salah. Ini harusnya bukan ID tapi buku ya. Kalau ID pasti cuman 1, tapi kalau buku kita bisa cek. Maka 2. Sekarang kita lihat lagi di tabel transaksi. Ternyata 1 ini tidak kembali, belum dikembalikan. Maka yang terhitung ini yang terhitung terpinjam, tersedia itu kasarannya itu gini.
Saya akan lebih tadi yang kelupaan ya. Tersedia itu sama dengan jumlah buku dikurangi dengan terpinjam. Nah, jumlah buku diambil dari tabel perpus titik stok, tabel perpus titik buku ya. Perpus itu nama database-nya. Jadi kita ambil buku titik stok dikurangi dengan select count bintang, kita hitung yang transaksi where bukunya 2, dan nah yang belum kembali adalah yang kembali sama dengan 0. Seperti ini. Kita cek lagi. Ini apakah benar, harusnya 1 di sini. Nah, 1 kan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa buku yang sudah terpinjam dan belum kembali itu ditanda dengan kembali is 0, kembalinya masih kosong. Oke. Buku sama dengan 2, ini adalah ID buku, dan ini juga ID-nya seperti ini. Oke, kita akan menggunakan hook. Hook itu apa? Hook itu adalah, mana tadi hook? Tabel spesifik hook. Hook ini adalah file yang folder, bukan folder yang tidak akan di override oleh AppBegin ini pada waktu kita menggenerate ulang kode aplikasi. Maka kita pakai ini ya. Kemudian kita perlu melaksanakan query update. Nah, ini kita buka. Ini isi file transaksi. Nah, di sini ada folder hook. Jadi di folder purpose ada folder hook. Di folder hook ada beberapa file. Kita akan mengedit file transaksi. Nah, yang kita edit adalah transaksi setelah kita after insert ini, dan after update. Kenapa kok seperti itu? After insert digunakan, ini akan dipanggil ketika melakukan peminjaman. Karena melakukan peminjaman, pada waktu melakukan peminjaman terjadi perubahan data transaksi. Maka itu akan kita eksekusi query-nya. SQL query-nya apa? Nah, SQL-nya adalah update purpose buku saya tersedia sama dengan itu. Di mana ID-nya adalah ID yang benar, ID-nya dari ID buku. Kita set di sini. Jangan lupa ada petik 2 ya. Oke. Oh, di sini petiknya 2. Maka di sini petiknya 1. Jadi ini jangan pakai petik 1. Atau biar aman kita pakai petik 2 saja. Petik 2 kita paste di sini, insya Allah tidak akan error. Nah, yang permasalahannya adalah bukunya, ID-nya ini harus menyesuaikan dengan data. Datanya bagaimana mengambilnya? Menyesuaikan dengan nama kolom. Oke. Misalkan ID buku $ID buku sama dengan 0 titik ya. Nah, ini ID bukunya, inilah yang akan kita pakai. Nah, ID buku. Karena query ini sudah kita coba tadi dan berhasil. Buku sama dengan 2 kita diganti dengan ID bukunya. Setelah itu ID bukunya akan kita cari dari variabel. Bagaimana mengambil variabel ID buku dari tabel data? Maka kita perlu cek data ini merupakan sebuah array atau apakah dia sebuah objek. Nah, ini kita cek contohnya. Kita cek yang after insert. Di sini ada contohnya, data field as value. Nah, ini ternyata dia menggunakan
Kita cek di sini apakah, oh ini ternyata dia pakai objek ya, data seperti ini dia menggunakan objek. Maka kita copy aja formatnya seperti ini, kita samakan ID buku. Karena ini adalah tabel transaksi, kita cek tabel transaksi di sini. Transaksi di sini ada kolom buku, maka kita gunakan nama buku. Oke, data buku seperti ini. Jadi pada waktu dia ada data masuk, dia akan mengupdate stoknya berapa, menyesuaikan dengan ID bukunya. Nah, ini kita duplikat fungsi ini, query ini, kita kopikan, kita taruh di yang ini kan after insert, after update kita kasih juga. Oke, seperti ini. Kita paste. Sudah. Di buku kita simpan. Maka kita coba lihat hasilnya. Oh, ini peternak sapi ini kita ganti aja. Jangan, karena sapi tidak ada ya. Peternak hiu. Peternak hiu. Sekarang kita cek update tabel transaksi. Peternak sapi akan saya tambahi lagi yang minjam buku peternak sapi. Kita klik tambah buku peternak sapi, pinjamnya tanggal sekian, tanggal 8. Membernya adalah Mariamah. Langsung kita klik save new. Oh, ternyata ada error. The above is simply because you are currently signed in as super admin. Other users won't see this. Ada errornya. Ini ada yang kurang benar. Oke, kita copy dulu query ini. Pasti ada yang keliru. Kalau keliru akan muncul error seperti tadi. Kita klik paste. Kita pastikan query-nya benar dulu. Nah, di sini ada error. Where ID sama dengan 2. At line 5. Line 5 itu oh, ini sepertinya kurung tutupnya ada 2. Ah, ini. Saya coba eksekusi lagi. Nah, sudah benar. Kurungnya ada 2. Kita hapus salah satu. Itu pula yang ini kita hapus juga. Kita klik simpan. Lalu kita kembali ke ini, kita lihat tabel transaksi dulu. Kita tambahkan transaksi beternak sapi lagi. Buku beternak sapi, pinjamnya tanggal 1 ini, kemudian kembalinya tanggal itu, membernya Suryana. Kita klik save new. Sudah tidak ada error. Sekarang kita lihat buku peternak sapi ada berapa sekarang. Nah, peternak sapi ada 9. Sekarang mencari ikan, kita tambahkan mencari ikan. Kita transaksi lagi, tambahkan yang mencari ikan. Oke, untuk mempermudah kita duplikat aja ya. Ini kita tampilkan mobile view. Kita duplikat. Satu sebelah kanan ini akan menampilkan tabel buku. Nanti tabel buku ya, kelihatan ya. Yang sebelah kanan adalah transaksi. Oke, awalnya seperti ini cara mencari ikan. Cara mencari ikan yang pinjamnya tanggal ini. Oke. Kembalinya nggak usah dulu, membernya Lariska.
Oke, kita lihat awalnya cara mencari ikan 11 ya. Stoknya 11. Tendanya nggak ada. Klik save dulu. Kemudian kita refresh yang bukunya. Nah, sekarang cara mencari ikan menjadi tinggal 10. Kalau kita kembalikan, oke, cara mencari ikan kan di sini ke pinjam 1. Di sini terlihat tanggal 11 ini kembalinya tanggal sekian. Kita klik di sini, kita kembalikan ya, kembalikan ini kan tanggal sekarang. Klik OK, kita simpan. Maka muncul denda 35.000, kita kembali. Harusnya karena sudah kembali, kita refresh di sini, harusnya dia sudah 11. Nah ini ya, jumlah tersedianya jadi 11. Kemudian yang beternak hiu, kita tinggal update aja sih sebenarnya. Kita update aja tanggal kembalinya, kita kembali. Karena triggernya adalah pada waktu update. Kita simpan. Kemudian kita kembali. Jadi pemicunya adalah pada waktu update atau kita sisipkan baru. Kemudian kita refresh. Sekarang sudah 12. Kita pinjam buku beternak hiu, tambah lagi. Oke. Hiu kita pinjam, tanggalnya terserah, nomornya yang misalnya yang pinjam Wahyudi. Kita klik simpan. Nah, ini ada Wahyudi, ini ada buku yang belum kembali ya. Nah, beternak hiu menjadi tinggal 11. Beternak hiu yang mana tadi hiu? Nah, ini hiu Wahyudi. Kalau kita kembalikan, kembalinya tanggal ini misalkan ya. Kita klik simpan. Oke. Kita klik lagi. Nah, ini sudah 12 lagi. Jadi kita sudah berhasil mengupdate data tersedia dan stok. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.